Shalom semuanya, selamat datang di acara live setiap hari Selasa jam 7 malam. Pastinya akan ada live dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu Sabda Youth. Senang banget bisa kembali lagi bertemu sama teman-teman semuanya. Yang pastinya teman-teman yang udah bergabung dari berbagai tempat, selamat datang, selamat bergabung kembali. Nah, di Sabda Youth kali ini tentunya aku nggak mau sendirian ya. Nanti kita hari ini akan ngebahas topik-topik yang menarik tentunya ya. Nah, ini aku akan undang dulu untuk teman-teman aku. Nanti kita akan ngobrol bareng melalui acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Nah, ini teman-teman kita sudah bergabung semua. Nah, boleh ya kenalan satu-satu supaya lebih kenal lagi, mungkin nama, asal, domisili, pelayanan di mana, kesibukannya apa. Nanti kalau buat teman-teman yang di rumah mau kenalan lebih lengkap lagi, silahkan DM Karangga atau Kanata seperti itu ya. Silakan nanti mulai dari Kak Nata, Kak Rangga, kemudian Bu Evi, kemudian saya. Silakan. Shalom teman-teman semua, baik yang ada di layar maupun yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Maranata, saya mahasiswa semester 6 di STT Berita Hidup Karanganyar. Saya di sini sebagai tamu, sebagai teman-teman diskusi bersama-sama dengan teman-teman semua. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang baru, kita bersama-sama bisa sharing pengalaman-pengalaman kita pribadi dan kita dapat belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Silakan, Kak Rangga. Shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga. Saya saat ini sedang berkuliah, masih semester 2 begitu. Saya berdomisili di Bandung. Oke, salam kenal Kak Rangga. Silakan Bu Evi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi. Saat ini pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda, domisilinya di Solo. Kita belajar ya bareng-bareng malam ini. Siap. Ya, Kasih. oke teman-teman. Halo Bu Evi, salam kenal. Ya, salam kenal. Salam. Ya, oke teman-teman, ya kenalin aku Yola. Pasti teman-teman udah sering lihat aku di Sabda Youth. Waduh. Saat ini Saya pelayananku belum di Oh, belum ya? Oh ya, Belum. nanti sering-sering lihat Sabda Youth ya Kak ya, biar sering lihat saya. Ya. Ya, saya Yola. Saya domisili saat ini di Solo karena bekerja pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda untuk gerejaku di GKA Gloria. Ya, itu aja. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ya, teman-teman, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali join Sabda Youth ya, mungkin Kak Rangga, Kak Nata mungkin baru pertama kali join Sabda Youth ya ini ya. Ya, aku mau kenalin dulu untuk Sabda itu apa sih sebenarnya. Jadi Sabda Youth itu acara live ngobrol bareng sama Yayasan Lembaga Sabda, yaitu nantinya akan mengangkat topik-topik yang menarik dan relate tentunya dengan anak-anak muda, karena ini sesuai dengan visi dari Sabda itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Seperti itu teman-teman. Ya, udah tahu kan Sabda itu apa? Nah, Sudah, Kak. buat teman-teman, malam ini kita pastinya akan membahas topik-topik yang menarik ya. Nggak kerasa kita sekarang udah masuk bulan Mei, gitu di awal bulan ya. Nggak kerasa kayak waktu cepet banget. Perasaan kemarin kayak baru tahun baru gitu ya. Perasaanku aja atau teman-teman juga nih. Yaitu, tapi bulan ini kita akan ngerayain kenaikan Yesus sama Pentakosta ya. Pentakosta lah ya. Nah, sebelum Yesus naik ke surga nih teman-teman, murid-muridnya itu kan diminta untuk nunggu di Yerusalem kan, sampai Tuhan itu menggenapi janjinya. Dan pasti menunggu itu nggak selalu gampang. Pasti teman-teman setuju lah ya. Apalagi kalau kita itu belum tahu kapan jawabannya datang, pasti itu sangat membosankan, melelahkan. Nah, malam ini lewat topik The Waiting Room, kita mau belajar dari murid-murid Yesus yang tetap taat di masa menunggu ini. Kira-kira apa ya yang membuat mereka melakukan apa yang mereka lakukan selama masa-masa menunggu itu, dan gimana kita bisa tetap percaya waktu Tuhan belum kasih jawaban. Seperti itu kita akan bahas malam ini. Seperti itu teman-teman ya. Aku minta sebelum kita mulai acara Sabda Youth pada malam hari ini, aku minta Kak Maranata boleh buka kita dalam doa, silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang luar biasa indah ini. Kami siap Tuhan untuk bersama-sama berbagi kasih, sharing, berbagi cerita, dan juga menggali kebenaran firman Tuhan.
kami boleh bersama-sama untuk mendapatkan ilmu baru, penjelasan-penjelasan tentang apa yang Tuhan mau, yang Alkitab katakan tentang topik pada malam hari ini. Berkatilah kami semua, urapilah kami semua, kiranya apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharingkan, boleh menjadi berkat untuk kami semuanya. Kami siap untuk memulai acara malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Kak Nata udah buka kita dalam doa. Ya, teman-teman, malam hari ini sesuai tema kita yaitu the waiting room ya, teman-teman, kita akan ngomongin soal menunggu. Soal menunggu nih, pernah nggak sih teman-teman itu kayak kepikiran kebanyakan orang itu kan pastinya kurang sabar gitu ya, termasuk aku juga sih. Kalau waktu nunggu itu kayak nggak sabar, pengen-pengennya cepet-cepet gitu ya. Nunggu antrian aja 5 menit aja rasanya kayak lama banget. Tapi kalau scroll-scroll 1 jam nggak kerasa gitu ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman kenapa nunggu itu cenderung membosankan? Kayak capek aja. Gimana menurut teman-teman? Itulah Kak. Ya, silakan. Tidak boleh ya. Nah, kalau pendapat dari aku tuh karena menunggu itu termasuk hal atau kegiatan yang nggak produktif gitu loh Kak. Kayak ngapain sih kita tuh bisa mengerjakan hal yang produktif tapi kita malah disuruh menunggu. Selain itu juga, selain nggak produktif, menunggu itu cenderung hal yang membosankan, membuang-buang waktu kita. Kita bisa mengerjakan sesuatu hal yang semestinya bisa kita selesaikan, menghasilkan sesuatu. Tapi kita malah stagnan, diem doang gitu. Mungkin kalau dari pendapat aku, seperti itu, menunggu itu. Ya, Terima aku kasih. Ya, aku sendiri jadi bertanya-tanya, kenapa kok menunggu itu jadi kayak buang waktu ya, kayak apa, kayak jadi sia-sia waktunya. Nah, itu yang sebenarnya harus dipertanyakan, kenapa kok jadi kerasa bosan ya. Mungkin salah satunya juga karena sekarang kita tuh dikit-dikit diperhadapkan dengan sesuatu hal yang instan gitu ya. Jadi kalau ketika kita menunggu itu tidak ada sesuatu yang sedang kita pegang, yang sedang kita lihat, itu rasanya lama. Sebenarnya kalau menunggu sambil megang HP kan harusnya nggak kerasa lama ya biasanya ya. Tapi kalau udah nggak pegang apapun, apalagi nggak pegang handphone atau apapun gitu, bahkan nunggu waktu lama di kamar mandi pun banyak yang harus bawa handphone kan. Iya. Iya, betul Ya. sekali, Bu. Setuju. Gimana ya? Ya, setuju. Itu relate banget sama aku kebetulan Bu Evi. Yang mana nih? Yang ke kamar mandi bawa HP, makan ya HP. Ya itu jujur memang bikin lama sih. Bahkan kayak tadi pun aku kan keluar gitu ya sama temanku cari makan gitu ya. Aku belum sampai tempatnya nih, aku cuma lihat dari jauh, wah rame banget, males banget ini nunggu. Kayak belum ngalamin nunggu itu, cuman udah kayak rasa-rasen gitu loh. Udah gimana ya rasa-rasen? Kayak udah mengeluh Makan. dulu gitu loh. Udah males ya, dulu. Kak? Udah ngeluh Mager. dulu gitu. Panjang banget, tapi ternyata setelah aku datang nggak lama teman-teman. Ternyata memang cuman ini aja kayak lihat orang banyak terus kelihatannya rame, ternyata waktu aku nunggu itu nggak lama teman-teman ketika sudah dijalani. Ya, mungkin teman-teman ada pengalaman lain? Mungkin aku mau menanggapi sih, Kak. Kebanyakan orang itu mungkin menunggu itu dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif gitu ya, Kak. Jadi, eh, oh kok aku mau menunggu sih, mau contoh tadi kayak Kak Yola mau beli makan atau apa, baru lihat rame aja udah kayak males gitu. Sedangkan kita tidak tahu kondisi waktu di lapangannya gitu. Tapi kita sudah memiliki pikiran yang negatif begitu. Ya. Mungkin kebanyakan orang zaman sekarang begitu ya Kak, karena sudah disiapkan dengan segala sesuatu yang serba instan begitu. Iya, ya, aku setuju sih kayak misalnya kita baru pesan makan aja ya di GoFood, endorse Ya. pesan makanan secara online gitu ya. Kita baru pesan, langsung kita chat ke ini ke apa namanya ke drivernya, kita bilang nggak pakai lama ya. Lama enggak dan sebagainya kan kita, atau kadang kalau kita lagi pesen apa ojek online atau apalah gitu ya, lalu kita lihat oh waktu menunggunya ternyata 10 menit nih langsung di cancel karena kita nggak tahu apa namanya, kita nggak tahu hasilnya dan belum pasti dan sebagainya, itu ya bikin apa namanya bikin sebel gitu ya, dan nggak tahu kapan bisa selesai itu sih.
Ya mungkin itu karena terbiasa sama hal-hal yang instan ya. Kalau aku biasanya nggak chat kurirnya sih. Aku kayak buka keluar keluar masuk aplikasinya. Ini udah jalan Hmm. belum ya? Udah diantar belum ya? Udah di pick up Iya. belum ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak keluar masuk nungguin kayak kayak apa ya? Panik khawatir gitu loh. Itu sih mungkin ya karena serba instan aja. Kita mau ngapa-ngapain sekarang gampang ya kan. Kalau bisa itu langsung celing gitu mungkin ya. Tapi nggak mungkin sepertinya. Harus ada proses gitu ya. Mie instan aja masih diproses nggak instan. Ya, Hmm. silakan Kanata. Sama sih Kak, kayak kayak kalau kita misalkan order barang di Shopee atau apa, kadang kita itu sudah tahu sebenarnya perkiraan waktunya kapan, tapi kita terus-terusan aja ngecek-ngecekin. Udah nyampe mana ya? Udah dikirim atau masih nyangkut di DC Cakung? Mungkin ada teman-teman yang suka juga kayak gitu ngecek-ngecek kayak gitu. Juga kalau kalau untuk teman-teman yang belum punya pasangan mungkin juga aduh Tuhan kapan sih aku dikasih pasangan ya Tuhan. Itu kan juga menunggu ya Bu Evi ya. Curhat ya, Kak? Kalau cuma nunggu nggak dapat. Proaktif dong. Iya, jangan sampai Cari-cari lupa ya, Bu. berusaha ya, Kak ya, berusaha. Nah, mungkin seperti itulah salah satu yang real dari menunggu itu. Oke, oke, Iya. oke. Ada satu hal lagi sih sebenarnya dari hal menunggu yang rasanya itu ya sampai kerasa kok kayak lama dan melelahkan. Itu karena dari keegoisan kita. Kita merasa ketika kita menunggu, kita tuh jadi nggak punya kendali. Padahal kan kita sebagai manusia yang naturnya itu berdosa, ya. Pasti maunya selalu ingin pegang kendali atas segala sesuatu ya. Terutama ketika kita menunggu. Waktu kita menunggu tuh kita cuma kadang kita kesal karena apa? Mungkin bisa refleksi ke diri masing-masing ya. Sebenarnya bikin kita kesal ketika menunggu itu karena kita ya cuma bisa diam berharap semua tidak bisa apa seakan-akan semua di apa namanya di luar kontrol kita ya, nunggu kabar dan kita tuh nggak bisa memaksa waktu bisa lebih cepat. Sekarang kalau kita nonton nonton apa nonton YouTube misalnya ya kita kalau nggak suka kita speednya kita cepetin speednya kan iya kan kita bisa Iya, kontrol. Atau ya setuju. kalau ada iklan keluar kan kita lewati skip gitu ya. Tapi ketika kita betul-betul harus menunggu sesuatu yang di luar kontrol kita dan tidak bisa membuat waktu berjalan lebih cepat supaya hasilnya bisa lebih cepat kita dapat, perasaan nggak bisa ngapa-ngapain tuh bikin capek. Kalau anak jadi sekarang mungkin sampai bikin kena mental gitu ya. Sampai stres gitu ya. Waduh parah kalau udah kayak gini sih. Iya, nggak punya apa ya? Jadi nggak punya kontrol mungkin ya. Waktu jadi kayak mungkin rasanya lambat karena mungkin bisa jadi karena otak kita juga terlalu fokus sama hal tertentu kayak kapan selesainya gitu kan. Itu kan yang nggak bisa di skip nih. Kalau YouTube tadi kan bisa di skip. Kayak dulu aku lihat iklan itu, lihat TV itu ya, lihat TV kalau ada iklan itu males banget itu. Rasanya pengen aku buang aja iklannya langsung aja next episode berikutnya gitu kan. Nah kayak Itulah gitu-gitu ya. nih. Ya pengennya itu Relate. memang ada egois ya, agak egois ya. Cuman ya seperti itu mungkin atur manusia. Karena terbiasa instan ya beda kalau aku lagi main ya tadi setuju main medsos scroll kita dapat hiburan kita dapat notifikasi kita dapat video baru kayak kayak apa ya jadi fresh aja kita sibuk ngerasa waktu jadi cepet kalau aku malah seperti itu ya silakan. Tapi dari diskusi kita ini aku jadi timbul pertanyaan yang berikutnya Kak. Jadi justru memunculkan pertanyaan aku. Tapi gimana ya? Pernah nggak sih teman-teman semua, terutama kalau aku nih sering banget nih merasa, nih aku sebenarnya aku udah siap. Misalkan kita mau melakukan sesuatu hal, kita mau pergi berangkat, kita mau bekerja, kita mau melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kita sudah persiapkan, kita mau naik gunung, kita mau bepergian, tapi kita malah nggak dibolehin atau nggak dibolehkan untuk berangkat. Kan cerita awal kita tadi itu Tuhan Yesus yang menyuruh atau memerintah murid-muridnya untuk menunggu terlebih dahulu di Yerusalem. Sementara Tuhan Yesus sendiri telah bangkit ke surga dan pastinya sebagai murid-murid, sebagai teman-teman, bahkan saudara-saudaranya dikatakan dalam Alkitab, mereka semua menunggu. Tentunya mereka akan berpikiran secara ragu-ragu atau mungkin bahkan butuh kepastian juga. Atau gimana ya kalau mereka itu mencuri start gitu? Apakah mereka sebenarnya nggak ya udahlah mulai aja gitu?
tanggapan teman-teman kira-kira bagaimana? Apakah mereka itu nggak boleh gitu? Ya udah langsung aja curi start aja gitu. Atau memang benar-benar harus menunggu sampai Pentakosta gitu? Oke, coba denger Bible storytelling dulu dari saya ya. Iya. Jadi Tuhan Yesus ini sendiri kan ketika dia sudah bangkit gitu ya, murid-murid senang sekali karena Yesus sudah bangkit. Beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, memberikan penguatan, bahkan sarapan bareng, makan ikan bakar gitu ya, memberikan nasihat. Itu murid-murid yang awalnya ketakutan karena merasa sendiri, akhirnya melihat Yesus itu bangkit kembali dan apa yang dia janjikan tentang bahwa dia akan bangkit kembali itu sudah terjadi di depan mata mereka. Betapa semangatnya pasti kan kalau orang yang kita cintai yang dulu mati gitu ya, tiba-tiba bangkit dan ketemu lagi. Wah, itu pasti semangat sekali gitu ya. Dan Yesus juga berkata, tapi aku tidak akan selamanya, aku akan pergi kembali ke rumah Bapakku dan aku akan menyiapkan tempat bagimu, tapi diberikan tugas dulu nih, ini kamu tugasnya ini ya. Nah, murid-murid itu saat itu tuh posisinya sudah sedang dalam keadaan yang sangat-sangat bersemangat gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah bertemu Yesus ya selama 40 hari kan setelah Yesus bangkit bersama-sama dengan murid-muridnya. Tidak pernah tidak bersama dengan murid. Bahkan dalam Alkitab dikatakan hati mereka, ada 2 murid yang berjalan ke Emmaus tuh hatinya berkobar-kobar, bukan? Bertemu ketika sudah tahu gitu ya Yesus yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus. Jadi semangat yang besar sekali itu ya, itu dirasakan oleh para murid. Dan ketika Yesus memberikan tugas, ya nih ya kamu tugas ya, kemungkinan besar ya memang mereka betul-betul sudah dalam siap, wah ini Yesus kasih kami perintah dan kami akan melakukan perintahnya. Tetapi gitu ya, apakah mereka siap? Apakah dengan punya semangat doang ya? Mana semangatmu gitu ya? Ini semangat tuh gitu ya. Punya semangat doang cukup nggak gitu ya untuk melakukan amanat agung yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Ya, Yesus tahu semangat aja nggak mungkin cukup gitu ya. Jadi mereka perlu satu kuasa yang sangat besar, kuasa yang begitu besar yang bisa melampaui segala kemampuan dan keterbatasan mereka bahkan sebagai manusia. Bukan cuma dasar berani ya, bukan cuma dasar berani saya siap mati bagi Tuhan gitu ya, tetapi mereka betul-betul manusia yang memerlukan pimpinan Tuhan dan mereka harus menerima kuasa Roh Kudus terlebih dahulu. Udah, the end. Terima kasih storytellingnya, Bu Evi. Ya, Nah itu tuh ya. Silakan. Jadi nggak perlu curi start kah ini, Bu? Udah Saat semangat itu nih, udah ayo Kak. ya, Yesus tegas mengatakan, you have to wait, kamu harus menunggu. Saya setuju sekali Bu Evi. Terima kasih untuk ceritanya. Ya, setuju ya, aku tadi menarik gitu, yang semangat aja nggak cukup nih. Wah, udah semangat, wah nggak cukup ya ternyata, cuma semangat aja. Ya di sini kan murid-murid nggak mungkin udah punya pengalaman, ya kan, udah dengar pengajaran Yesus, terus juga udah ngelihat kebangkitan Yesus juga, udah ngalamin mujizat Yesus juga gitu kan tentunya. Tapi menjalankan misi Tuhan, mereka juga butuh mungkin sesuatu gitu, bukan cuman modal nekat aja nih. Ya, modal nekat aja, semangat doang ternyata nggak cukup. Yesus minta mereka menunggu supaya mereka mungkin belajar kalau pelayanan itu bukan tentang siapa yang paling cepat jalan, tapi juga siapa yang berjalan dengan tuntunan Tuhan gitu ya. Kadang Tuhan juga bilang tunggu, bukan karena Tuhan itu kayak menahan kita, tapi karena dia mungkin mempersiapkan kita. Jadi jangan sampai kita curi start duluan tapi malah jalan pakai kekuatan kita sendiri gitu ya. Jadi lebih baik menunggu waktu Tuhan. Jangan sampai kita pasif, tapi dari proses itu Tuhan akan memperlengkapi. Itu sih dari aku, silakan. Mungkin ini ya Kak, umpama murid-murid mungkin mengambil tindakan sendiri begitu, tidak mengikuti apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, mereka memilih untuk istilahnya apa ya, berjalan sendiri begitu, mendahului. Seumpama Tuhan menyuruh murid-murid ini untuk menunggu begitu, namun murid-murid ini memilih untuk melanggar itu atau memilih untuk jalan dulu gitu. Nah itu mungkin ini ya akan merugikan diri mereka sendiri, dalam artian mereka pasti akan belum siap begitu untuk
memberitakan Injil begitu, karena bisa dibilang kan sudah melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan gitu ya Kak. Tuhan menyuruh mereka untuk menunggu, tapi mereka dengan sadarnya gara-gara mungkin nggak mau menunggu atau lain sebagainya, mereka tetap jalan begitu. Mhm. Ya, kalau aku sih ada hal penting ya yang mereka harus perhatikan ketika mereka menunggu ya seperti yang Yesus minta itu tuh ada janji ya. Nah, janji yang sudah Yesus berikan kepada mereka yaitu Yesus akan mengirim Allah akan mengirim mengirim penolong bagi mereka itu harus digenapi dulu ya. Karena itu janjinya, karena tanpa penolong ini mereka nggak akan mungkin bisa melakukan. Nah ini yang kayaknya perlu digarisbawahi, kenapa mereka harus menunggu, jadi bukan menunggu yang kosong gitu. Dan lagi pula saya lihat mereka disuruh nunggunya di mana ya, suruh nunggunya di mana coba kalau lihat di Alkitab, ya. Di Yerusalem. Di Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat ketika banyak sekali musuh-musuh Yesus di sana, bukan? Kenapa nggak disuruh sembunyi di tempat di mana tempat mungkin Yesus lebih disukai di tempat itu dan sebagainya? Justru di Yerusalem, sebuah kota di mana disitulah permulaan dari penderitaan Yesus. Tapi murid-murid disuruh menunggu di sana, gitu ya. Jadi murid-murid diajar juga untuk taat. Jadi walaupun mereka takut, aduh nunggu di Yerusalem, kenapa Yesus nggak suruh kita nunggu di tempat lain ya? Mereka tidak akhirnya memilih tetap menunggu seperti apa kata Yesus di Yerusalem. Mereka nggak, kan sama aja menunggu, nggak harus nunggu di Yerusalem, cari tempat aman gitu. Tapi mereka tetap juga menunggu di Yerusalem. Nah, dalam proses menunggu ini Tuhan juga menuntut mereka untuk taat. Jadi menunggu sebenarnya juga belajar tentang ketaatan ya, dan menunggu janji Tuhan. Gitu. Setuju nggak? Jangan cuma gini-gini doang. Setuju, dari sangat setuju. dapat teman-teman itu Iya, gimana? semuanya aku setuju sih. Contohnya tadi tentang pendapat dari Ibu Evi yang saat kita menunggu itu dikatakan kita itu menunggu itu bukan hal yang pasif, kita membutuhkan waktu diperlengkapi. Kemudian Tuhan itu memberikan rencana yang pasti, janji yang pasti digenapi. Jadi kita nggak perlu itu ada rasa khawatir atau kita overthinking atau kita cemas akan janji itu ditepati nggak ya. Ini Tuhan loh yang janji, ini bukan janji manusia yang bisa berbohong, yang bisa mengingkari janji, tapi ini janji dari Tuhan. Dan kita harus sebagai umat-umat Tuhan di saat ini, terutama kita generasi-generasi muda saat ini, tentunya kita harus terus memegang janji Tuhan itu, karena kita yakin dan percaya pasti akan digenapi oleh Tuhan. Pendapat dari Ya, aku. setuju ya, janji Tuhan itu pasti digenapi. Tapi kalau janji manusia itu kok bisa meleset ya teman-teman. Mungkin karena manusia juga terbatas ya, kadang menyesuaikan sama keadaan, jadi bisa berubah. Tapi kan janji Tuhan enggak gitu kan, seperti yang dikatakan Kak Nata tadi gitu kan, karena Tuhan itu kan pasti akan menggenapi janjinya. Kayak murid-murid ini diminta nunggu bukan buat mereka bingung, tapi supaya mereka belajar juga percaya sama janji Tuhan pasti akan tepat pada waktunya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, dari peristiwa murid-murid ini menunggu di Yerusalem gitu ya, meskipun mereka menunggu dalam yang pasti cuma satu ya, ketika mereka menunggu yang pasti mereka taat ya. Dan ada dua, yang pasti mereka taat dan yang dua pasti janji Tuhan itu digenapi. Itu ada kepastian di situ gitu ya. Yeah. Tapi lebihnya itu adalah ketidakpastian apa yang akan terjadi kepada mereka selama mereka menunggu kan. Dan mereka juga tidak menghabiskan waktu menunggu itu dengan bersembunyi di bawah kolong atau mereka hanya tidur daripada gue bengong gitu ya, mendingan tidur. Tidak gitu ya. Satu hal yang aku juga belajar banyak ketika mereka menunggu di situ ya, mereka berkumpul, berdoa, mereka tetap bersama-sama, bersekutu. Jadi mereka itu menunggu dengan benar. Itu yang kita lihat ya, dalam waiting room-nya mereka menunggu bukan diam tanpa arah ya, tetapi mereka setia dalam hal kecil, yaitu menunggu sambil menantikan Tuhan bekerja. Dan itu betul-betul satu proses, dan aku yakin
mungkin tiap hari juga mereka bernyanyi walaupun mungkin suaranya nggak berani keras-keras gitu ya, berdoa, saling menguatkan satu sama lain, memberi semangat kepada yang sudah mulai lemah ketika menunggu kemungkinan besar gitu ya. Yang kuat memberikan kekuatan kepada yang lemah, dan yang lemah juga bisa lebih fresh lagi gitu ya untuk menghadapi waktu Tuhan gitu. Kalau mereka nggak nunggu gimana? Kalau mereka curi start gimana hasilnya? Mungkin kalau orang lomba bisa didiskualifikasi, Bu. Nah, Tidak sesuai harapan, Bu, pasti hasilnya Kalau nanti. mungkin kalau mereka curi start, kalau lomba mereka nggak persiapan, nggak pemanasan bisa cedera. Cedera, betul. 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 Itu banget sih, Kak. Kalau aku lihat sendiri sih, kalau mereka curi start itu berarti mereka sedang berusaha menggunakan kekuatan mereka sendiri. Itu padahal nggak mungkin. Makanya sangat memerlukan pertolongan atau kekuatan yang lebih besar dari diri mereka gitu sih. Mungkin mereka punya pesan yang benar, Yesus sudah bangkit, Kristus sudah bangkit, you nggak bisa selamat kalau tidak percaya kepada Kristus. Tapi mereka pergi ya tanpa dasar yang benar, taat ya, dan tidak punya kekuatan dari Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Amin. Oke, saya setuju sama teman-teman semua ya, bahwa Tuhan itu selain menyuruh, itu pun memiliki tujuan yang jelas begitu ya, untuk akhirnya nanti. Nah, mungkin teman-teman sadar nggak sih kalau kita terapkan itu dalam kehidupan kita saat ini, itu sangat bertolak belakang begitu. Dalam artian, oke, mungkin murid-murid pada masa itu bisa mentaati begitu ya. Tuhan suruh menunggu, mereka menunggu. Tuhan nyuruh begini, mereka bisa mentaati itu dan mereka percaya bahwa Tuhan akan menggenapi itu. Nah, namun pada kenyataannya dalam kehidupan kita itu tidak seperti itu begitu kan. Contoh, kita mau seperti Kak Yola tadi kan, Kak Yola mau beli makan atau gimana. Nah, itu ada rasa cemas tersendiri begitu kan. Nah, sehingga ketika kita menunggu itu rasanya udah campur aduk begitu loh teman-teman. Nah, mungkin saya ada pertanyaan yang cukup menarik untuk teman-teman semua ya. Menurut teman-teman itu manfaat dari kita menunggu itu sebenarnya apa sih? Dan menurut teman-teman juga apa yang akan kita dapat gitu setelah kita menunggu itu begitu. Ya, aku ya teman-teman. Ya, manfaat menunggu ya. Ya, aku percaya, yakin dan percaya kalau rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tapi kalau manfaat menunggu itu sendiri mungkin nggak cuma supaya kita dapat jawabannya gitu ya. Dapat udah gitu menurutku enggak. Tapi gimana mungkin apa ya? Supaya kita jadi pribadi yang siap menerima jawaban itu juga gitu. Nggak cuma nerima aja, tapi siap juga. Jadi mungkin di dalam proses menunggu itu Tuhan juga membentuk kita dalam beberapa hal di diri kita yang mungkin masih kurang gitu, mungkin dalam hal emosi, mungkin dalam hal kesabaran, mungkin masih kurang, dan Tuhan bisa bentuk itu. Terus juga bisa juga Tuhan pakai cara menunggu itu supaya kita belajar kalau waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi supaya kita lebih memiliki iman lagi walaupun mungkin belum sesuai sama ekspektasi kita, sama harapan kita gitu ya, tapi tetap percaya gitu. Jadi mungkin banyak hal yang Tuhan bentuk dalam proses menunggu itu. Ya, silahkan Kak. Sorry, nggak ada suara. Mungkin kalau aku mau sedikit sharing ya, Kak ya, tentang pengalaman pribadi aku tentang menunggu ini. Beberapa kegiatan, contohnya, kalau aku kebetulan ada hobi, salah satunya yaitu memasak. Wih, Walaupun cowok nih Kak, tapi suka memasak. Kalau kita sedang memasak, bahkan waktu kita sedang membuat kue, itu ada loh proses menunggunya. Contohnya, kalau kita sedang menggoreng gorengan itu, kita tunggu ada waktunya sampai namanya itu golden. Nah, itu dia. Yang cewek-cewek langsung nyaut ini pasti tahu juga ini. Juga waktu mau masak kue itu di oven dulu dikasih waktu beberapa menit, beberapa lama. Tapi waktu yang kita pakai untuk menunggu itu juga bisa kita gunakan untuk
melakukan kegiatan yang lain. Misalkan kita menyiapkan wadahnya, menyiapkan adonan yang lain, atau memasak sayur atau bahan-bahan makanan yang lain, itu sebenarnya kita bisa dalam tanda petik menunggu, tapi kita tidak hanya menunggu, tapi kita juga bekerja dengan aktif untuk supaya lebih cepat nantinya jadinya dan lebih efektif. Jadi aku tarik ke kasus kita diajak untuk menunggu oleh Tuhan itu, di situ aku ketemu juga kesimpulan itu juga sebenarnya sudah dikatakan oleh Ibu Evi tadi, bahwa saat kita menunggu, kita tidak hanya menunggu dengan berdiam diri, tapi kita juga bisa menggunakan waktu yang ada itu untuk hal-hal yang produktif, dan itu juga salah satu cara Tuhan untuk menyuruh kita untuk taat, salah satu cara Tuhan juga untuk mempersiapkan kita supaya benar-benar kita matang dan siap untuk jalan. Let's go, kita menyiarkan kabar gembira itu tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kayak di Pengkhotbah 3 ayat 11 ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya gitu. Kadang kalau kita menunggu itu kayak kita ini, Tuhan lupa nggak ya sama aku gitu ya. Kadang gitu ya, tapi ya satu hal firman Tuhan harus kita pegang ya, bahwa menunggu itu, ini apalagi buat yang masih muda-muda ini ya, kalau saya sudah banyak pengalaman menunggu. Ya, tapi akhirnya belajar satu hal, bahwa menunggu membuat aku sendiri belajar Tuhan lebih tahu kapan sesuatu yang baik yang harus diberikan kepada aku gitu. Seringkali ya dulu waktu muda tuh juga curi start gitu ya, terlalu cepat macam-macam. Sampai akhirnya ya banyak hal yang tidak memberi pelajaran yang baik gitu ya, tetapi akhirnya Tuhan mengajarkan, you have to wait, kamu tunggu waktuku gitu ya, supaya kamu bisa memiliki karakter yang lebih baik gitu ya, karakter yang lebih sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dari Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu kepegang banget deh pokoknya. Amin. Ya, silakan Kak Rangga, kayaknya mau berbicara ini. Ya. Kalau nggak ada yang ngomong terus loh nanti. Teman-teman yang di rumah gimana nih? Di sini saya lihat ada beberapa yang join ya teman-teman. Ada Kak Leonard Sihombing. Gimana Kak Leonard Sihombing? Biasa menunggu nggak? Gimana nih Kak Anas? Kak Mei? Kak Anas, manfaat menunggu menurutku jadi tahu proses Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Iya sih, tapi kadang di proses menunggu itu ya itu tadi kayak dibilang Bu Evi, Tuhan inget gak ya sama aku, kayak ada kekhawatiran seperti itu. Kadang kita tuh gak sabar, pengennya itu kita tahu nih masa depan kita gitu, pengennya itu kita udah kasihlah clue-clue dikit gitu kan. Tapi ya balik lagi, itu semua kan rencana Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, terus kita jadi apa ya, nanti malah jadi capek sendiri di tengah jalan. Kadang jawaban yang terlalu cepat itu juga belum tentu kita juga siap ngejalaninnya. Jadi menunggu itu bisa jadi proses Tuhan untuk mempersiapkan hati, karakter hidup kita. Itu dari aku teman-teman. Mungkin itu. Bener sih, ini di firman Tuhan juga bilang gitu ya, kenapa waktu menunggu itu mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tadi kan kadang yang tadi diskusi kita yang pertama, kenapa kadang menunggu itu menjadi sesuatu yang melelahkan, karena kita merasa nggak bisa mengontrol ya. Kita maunya semuanya tuh under our control ya, kita maunya semuanya gitu ya. Tapi ketika menunggu ya, terlalu banyak hal yang bahkan tidak bisa di luar kendali kita, sehingga ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu, itu sebenarnya kita sedang belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan tuh ya. Dan tidak boleh dalam waktu menunggu bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percaya aja sama Tuhan, trust Him, percaya Dia gitu ya. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, apalagi kalau waktu masih muda gitu ya. Pengertian kita kadang belum banyak pengalaman, belum banyak hikmat. Lebih banyak lagi berdoa, bergumul, membaca firman Tuhan, supaya waktu menunggu waktunya Tuhan tuh betul-betul menjadi waktu yang menumbuhkan atau mendewasakan rohani kita itu. Ya, kadang yang susah itu bergantung sama Tuhannya itu ya. Kalau bergantung sama Tuhan itu berarti kan benar-benar serahkan semuanya ke Tuhan gitu kan. Semuanya pokoknya apapun hasilnya serahkan sama Tuhan. Kalau di orang Jawa itu bilangnya kayak pasrah kebongkoan.
Jadi kayak udah pasrah aja sama Tuhan gitu kan. Jangan sampai kita bergantung sama pikiranku sendiri. Ya itu sih menarik, bergantung sama Tuhan, percaya sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Ya karena tahu tadi waktu Tuhan ada yang terbaik. Silakan Kak Rega. Jadi gini ya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang sedang nonton juga, yang di balik layar begitu kan, terkadang proses menunggu itu memang Tuhan sengaja mengizinkan gitu buat kita. Karena yang seperti sudah dibahas oleh teman-teman tadi kan, bahwa di balik proses itu Tuhan sudah menyiapkan sesuatu. Cuman kenapa Tuhan nggak langsung kasih? Karena itu belum waktunya Tuhan begitu kan. Nah, Tuhan sudah punya waktu sendiri dan setelah itu akan digenapi, tentu itu juga akan baik buat kita gitu. Iya, aku jadi ini ya, ketika kita menunggu sebenarnya ya, menunggu waktunya Tuhan, tadi seperti yang Kak Rangga katakan, itu sebenarnya kita sedang menghargai Tuhan, ya. Karena yang kita nantikan tuh sebenarnya seharusnya bukan jawabannya, tetapi kita menantikan Tuhan gitu. Itu yang seharusnya kita kita kayak murid-murid gitu ya. Menantikan apa, bukan menantikan waktu mereka tidak perlu menunggu atau menantikan waktu mereka, "Oke, saya bisa pergi sekarang," gitu ya. Tapi mereka menantikan, apa, menantikan Tuhan itu sendiri yang hadir untuk "Ayo yuk sekarang aku mau pergi, nolong kamu untuk pergi dengan apa kekuatan yang aku berikan kepadamu." Jadi dalam proses menunggu bukan hanya sekedar kita menunggu waktu Tuhan, tetapi betul-betul kita bisa lebih menghargai ya, menghargai kehadiran Tuhan gitu. Kayak di Mazmur dikatakan, di Mazmur 27 itu ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu gitu ya. Nantikanlah Tuhan, itu kan juga proses menunggu. Nah, dalam proses menunggu itu gitu ya, kita akan sadar bahwa semua yang kita nantikan atau semua yang kita inginkan dalam hidup kita itu sebenarnya hanyalah anugerah Tuhan gitu. Itu ya kalau apa masih muda bisa melihat menunggu ini sebagai waktu untuk betul-betul kita menantikan Tuhan, wow. Bisa luar biasa. Luar Saya biasa. pengen muda lagi loh ya. Saya pengen muda lagi biar bisa menunggu Oh, dengan gitu. benar. Tapi udah lewat. Tidak bisa diulang ya Bu, waktunya ya Bu. Kurang. Tapi kan saya belajar cara Betul. menunggu yang salah dan cara menunggu yang benar. Nah, sekarang saya kasih tahu nih supaya kalian menunggunya juga benar. Iya, iya, iya. Kalau Bu Evi pengen balik muda lagi, kalau aku takut tua Bu Evi. Eh, Kamu lihat saya jadi takut tua. Janganlah. Enggak. Yang penting menunggunya benar itu tadi ya. Jangan sampai kita salah menunggu dengan sia-sia. Aha. Ya, itu senang banget. Oke, iya. Ya, ya mungkin ya sekarang sedang dalam proses menunggu pastilah ya. Semua yang kita berempat ini, saya juga sampai sekarang masih menunggu waktu ya. Paling tidak menunggu kapan Yesus datang kembali. Itu yang saya tunggu sekarang. Atau kapan saya bertemu dengan Kristus ya, itu yang sekarang saya tunggu-tunggu dalam hidup saya gitu ya. Nah mungkin semua sedang dalam proses menunggu. Yola menunggu kakaknya pulang. Oh, iya, ya. Maranatha menunggu akan praktek ya Maranatha. Teman hidup tadi Kak. Ya, Kata Bu Evi. lalu Rangga menunggu akan masuk semester berikutnya, menunggu adik-adik kelas. Rangga menunggu menjadi kakak tingkat, ya kan? Ya, saya juga menunggu banyak hal gitu ya. Nah, tapi entah menunggu apapun ya, apa sih yang saat ini sedang dilakukan dalam proses menunggu itu? Nah, ini yang mau tahu nih ya. Setelah kita belajar panjang lebar tadi, apa yang sedang kita lakukan dalam proses menunggu ini? Apa hambatannya? Ada nggak tantangan yang dihadapi? Yuk, boleh sharing yuk. Oke, mungkin saya akan ini ya Bu, mungkin sedikit sharing mengenai pengalaman pribadi saya begitu. Jadi dulu itu saya sempat ada kerinduan untuk melayani Tuhan begitu kan, terlibat dalam pelayanan. Nah, dan saya ada kerinduan juga untuk sekolah teologi. Namun ada sesuatu hal yang memang saya tidak bisa untuk melanjutkan sekolah teologi begitu kan. Nah, sehingga saya memutuskan setelah lulus sekolah itu saya memilih untuk bekerja. Saya melamar pekerjaan di berbagai tempat. Nah, di saat saya menunggu itu, saya merasa apa ya, kayak ragu, terus
bagaimana nanti kalau udah bekerja. Padahal sebelum waktu saya mencari pekerjaan itu emang tujuannya ingin bekerja. Namun setelah saya udah masukin beberapa lamaran, saya masuk ke perusahaan, saya melihat orang-orang, saya jadi takut sendiri begitu. Nah, ketika itu saya sempat berdoa juga, cuman saya melupakan doa itu. Saya cuman berdoa begini, Tuhan, seumpama saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan begitu ya, berarti saya intinya harus berusaha untuk sekolah teologi begitu, karena sebelumnya saya memang sudah ada kerinduan di situ. Nah, namun saya menunggu cukup lama, sekitar 1 bulan begitu ya, itu tidak ada kepastian begitu. Saya menunggu, saya mencari pekerjaan, saya sempat kerja juga sebentar, namun tidak ada hasil. Nah, namun di balik itu semua ternyata Tuhan punya rencana. Saya ketemu sama saudara, saya dikasih nasihat, dan puji Tuhannya, Tuhan menjawab itu. Dan saya di situ mulai, apa ya, istilahnya yang awalnya ragu-ragu begitu, menjadi mulai kembali percaya lagi bahwa waktu Tuhan itu memang waktu yang terbaik begitu. Sehingga Tuhan mengizinkan saya untuk bisa sekolah teologi begitu. Mungkin itu pengalaman dari saya. Ya, luar biasa ya sharingnya. Ya pasti rencana Tuhan itu pasti yang terbaik, dan itu mungkin yang terbaik untuk Kak Rangga ya. Ya pasti banyak lah yang kita lakukan di masa-masa proses menunggu itu, yang bisa kita lakukan. Jangan sampai di proses menunggu itu kita cuma diem aja, pasif, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita harus berusaha, balik lagi menunggunya harus benar. Kita harus setia sama bagian kita juga gitu kan. Misalnya ya kita menunggu, tapi kita tetap berusaha gitu, kayak kita berdoa, kita belajar, mungkin kita memperbaiki diri lagi, kita membangun diri lebih lagi, ya apa ya, ya banyak lah yang bisa kita lakukan di masa-masa menunggu ini. Jangan sampai kita cuman menunggu aja. Bisa juga saat di momen-momen menunggu itu kita bisa melakukan hal-hal yang lain gitu, kayak yang mungkin yang jangan sampai hal-hal itu sesuatu hal yang sia-sia, karena kita jatuhnya akan membuang-buang waktu kan. Nah, terus juga di tantangannya juga di proses menunggu itu pasti juga ada, pasti akan ada overthinking, kayak yang kita bahas sebelumnya di yang tadi gitu ya, membandingkan diri sama orang lain kok udah sukses, aku kok belum, orang lain kok udah kerja, kok udah kuliah, kok aku belum jadi apa-apa nih, kayak gitu-gitu. Nah, biasanya ada momen-momen kayak gitu untuk tantangan-tantangannya. Kok Tuhan kasih jawabannya lama banget gitu ya, cara menghadapinya ya kalau menurutku ya jujur aja sama Tuhan gitu. Mungkin kita bisa membatasi hal-hal yang mungkin bikin kita cemas. Misal kita bikin lihat TikTok nih, oh teman kita udah apa, nah kita mungkin bisa kurangin gitu ya, hal-hal yang membuat kita itu jadi kepikiran gitu, bisa kita kurangi, atau kita ceritakan aja semua ke Tuhan gitu, jujur sama Tuhan apa yang kita alami saat ini. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin silakan ada tips dari lain dari teman-teman. Ya silakan Kanata. Oh, mungkin kalau dari aku ingin sedikit mengajak teman-teman semua untuk merenung ya. Menunggu, manfaat menunggu itu, kita mungkin kalau berpikir tentang manfaat itu selalu kegunaan, kebaikan ini. Tapi ada juga loh, mungkin yang kita perlu ketahui bersama-sama tentang menunggu itu. Coba kalau kita berpikir lebih dalam tentang keinginannya Tuhan, kemauannya Tuhan, bukan kemauannya kita sendiri. Tuhan bisa loh berencana untuk memang sengaja membuat kita menunggu supaya kita itu diuji keimanan kita, supaya Tuhan itu yakin tentang keteguhan hati kita, kesiapan hati kita untuk melayani, untuk mengerjakan panggilan Tuhan, untuk melanjutkan apa yang kita sudah rencanakan, yang menjadi bagian dari rancangannya Tuhan. Kalau kita orangnya dalam bahasa Jawa itu gerasa gerusu atau apa ya, buru-buru, sukanya buru-buru, sukanya buru-buru. Apa yang terjadi? Tentu kita akan sering sekali menghadapi kesialan-kesialan, atau bahkan kita terjatuh pada hal-hal yang sebenarnya itu, kalau kita menjadi orang yang taat untuk menunggu, kalau kita menjadi orang yang pegang janji Tuhan itu, kita akan selamat.
Contohnya misalkan, kita mau lewat jalan A, terus kalau kita tidak mau menunggu, kita lampu merah itu kita terobos, kita curi start, wah itu nanti bisa kecelakaan loh. Contoh sederhananya seperti itu. Tuhan tentunya punya maksudnya yang tersendiri yang jauh di atas pemahaman dan pemikiran kita, yang itu saya sangat yakin itu pasti lebih indah dan lebih sempurna daripada rancangan-rancangan yang kita buat. Jadi saya tuh mau untuk teman-teman, selain berpikir tentang manfaat-manfaat yang tidak bisa kita pikirkan atau itu menjadi rancangan Tuhan, tapi kita juga mau berpikir tentang, oh Tuhan mau bentuk aku seperti apa sih? Ya udah, aku mau pasrah dengan rancangan Tuhan. Seperti itu. Kira-kira. Terima kasih. Ya, aku tertarik yang tadi berpikir maunya Tuhan itu apa gitu ya. Kayak yang tadi pagi di Sabda itu, tadi pagi itu ada Bible storytelling. Kebetulan sekali di mana menceritakan kisah Abraham, kisah anaknya gitu ya, di mana di situ Tuhan meminta Abraham untuk pasti teman-teman udah tahu lah ya, mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal gitu, satu-satunya gitu kan. Nah, itu pasti juga sangat apa ya, sangat sedih lah sebagai seorang bapak gitu ya, tapi Abraham tetap melakukannya itu dengan taat gitu, walaupun Abraham juga nggak tahu nanti kedepannya seperti apa gitu kan. Terus juga apa, Abraham ini bahkan pagi-pagi dia langsung berangkat naik ke gunung gitu ya, langsung membawa setiap perlengkapannya, dia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan gitu kan. Dia melakukannya dengan taat sampai akhirnya Tuhan menyuruh malaikatnya untuk tidak membunuh Ishak, dan Tuhan menyediakan sampai akhirnya Tuhan memberikan berkat gitu ya, memberkati bahkan semua bangsa lewat Abraham ini. Jadi memang mungkin kadang itu suatu hal yang kita alami itu tidak sesuai sama apa yang kita harapkan ya. Mungkin itu maunya Tuhan itu tidak sesuai dengan maunya kita, tapi Tuhan mungkin punya rencananya sendiri. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Itu sih tambahan dari aku. Ya, ini ada satu komentar dari Anas ya. Jarang kalau proses menunggu, lebih sering ngeluh dulu gitu. Sambat tuh bahasa Jawa. Ngeluh ya. Ngeluh ke Tuhan. Tuhan kok lama ya gitu. Tapi balik lagi saat proses menunggu, ingat waktuku tuh bukan waktu Tuhan, dan waktu Tuhan lah yang terbaik. Ini kalau Kak Jenny, menunggu adalah bagian dari kehidupan yang seringkali membosankan, tapi harus dikelola dengan baik ya. Dan cara menghadapinya ya juga harus dilakukan. Ya, ada hambatannya gitu ya. Ada hambatannya ketika kita menunggu itu, kata Kak Jenny. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau aku sendiri pengalaman menunggu banyak sekali, dan berarti banyak juga dari pengalaman menunggu itu, banyak juga yang sudah aku dapatkan. Tapi ada juga ketika menunggu pun, yang ditunggu-tunggu juga nggak dapat. Jadi jangan dipikir menunggu akhirnya akan dapat sesuatu yang kita inginkan, tidak ya. Menunggu gitu ya, kita nggak dapat yang kita mau, tapi kita mendapat apa yang Tuhan mau untuk diri kita. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sih ya, yang menjadi pengalaman berharga begitu sih. Ya, aku sendiri seringkali karena sudah di usia yang matang seperti ini, banyak kali menunggu waktu untuk keluar dari pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi gitu ya. Ini kapan Tuhan selesainya? Kapan pergumulan ini bisa diringankan? Saya nggak minta pergumulan ini dilepaskan, paling nggak diringankan aja sedikit. Gitu ya, diringankan saja sedikit. Tetapi Tuhan sampai saat ini Tuhan masih bilang, yuk tunggu gitu ya. Dan dalam waktu menunggu saya sudah belajar banyak ya. Dalam waktu menunggu yang bisa saya lakukan hanyalah saya berdoa, tetap menikmati sukacita yang telah Tuhan berikan di hati saya ya. Dalam waktu menunggu saya tidak sendirian, Tuhan memberikan banyak orang di sekitar saya untuk saya juga belajar atau memperhatikan ya apa yang Tuhan inginkan dalam waktu-waktu saya menunggu. Mungkin ketika ketemu Yola di kantor, buffering ya? Iya. Oke ya. Mungkin dalam waktu menunggu atau menunggu jawaban-jawaban dari pergumulan ya, ketemu Yola di kantor, mungkin saya belajar dari celutukannya, oh maksud Tuhan seperti ini gitu ya. Ya, jadi belajar peka terhadap segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam waktu-waktu menunggu kita, supaya kita nggak fokusnya ke masalah kita, nggak fokusnya ke hal yang kita mau, tapi fokusnya kepada apa yang Tuhan mau. Itu sih. Enak kok waktu menunggu kalau melibatkan Tuhan, enak banget.
Ya, amin. Ya, ini ada Puji Tuhan. komentar dari Kakak Ocha, proses menunggu diisi dengan upgrade diri, memperlengkapi diri, terus didoakan sehingga saat berkat itu diberikan, saya sudah siap. Hambatannya pernah terintimidasi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ya, memang ya teman-teman harus Ayo kita. Kak Ocha, yang ditunggu apa akhirnya dapat ya kan? Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang kita udah ngobrol banyak ya. Udah nggak kerasa hampir 1 jam ya teman-teman ya. Kita udah ngobrol cara Puji Sabda Youth Tuhan. ini. Ya, kita udah belajar proses menunggu, the waiting room. Kita belajar dari murid-murid Yesus, gimana mereka menunggu gitu kan. Nah, kita udah belajar banyak. Aku minta teman-teman boleh masing-masing beri satu closing statement atau call to action atau kesimpulan dari apa yang sudah kita obrolkan tadi. Ya, nanti mulai dari Kak Rangga, Kak Nata, Bu Evi, kemudian aku. Silakan Kak Rangga. Oke, mungkin buat teman-teman semua ya, saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan menyuruh kita untuk menunggu itu bukan tanpa tujuan, melainkan ada sesuatu yang ingin Tuhan ubah mungkin dari hidup kita, atau Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah dari apa yang kita inginkan begitu. Sehingga apa namanya? Ketika Tuhan meminta kita untuk menunggu itu bukan sesuatu yang tanpa kepastian begitu, melainkan Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah dari mungkin apa yang kita inginkan. Amin. Amin. Ya, silakan. Kalau dari aku mau mengajak teman-teman semua yang ada di sini ataupun yang ada di rumah yang sedang menonton juga untuk hilangkan itu rasa khawatir, overthinking, ketakutan-ketakutan yang nggak jelas itu. Kita sudah ada dalam Tuhan Yesus, kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus, kita sudah menghidupi janji-janji dari Tuhan Yesus. Yang mana kita pasti yakin kan, janji dari Tuhan itu tidak mungkin tidak ditepati atau berbohong. Kita pasrahkan hidup kita, kita akan mendapatkan kedamaian itu, kita akan percaya kalau Tuhan itu akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat, seperti lagu yang kita semua pasti udah pada familiar ya tentunya. Ya. Nah, itu dari aku. Semoga teman-teman semua bisa berdamai dan bisa taat pada perintah Tuhan untuk menunggu itu. Amin. Silakan Bu Oke. Evi. Kamu lelah karena menunggu, capek karena menantikan yang kamu harapkan dan tidak datang juga gitu ya. Sampai mau kena mental, jangan. Ya, Jangan. ketika kamu sedang menunggu ya, tunggulah, menantikanlah Tuhan karena di firman Tuhan ada janji yang luar biasa gitu ya. Di Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, itu ya dibaca lengkapnya Yesaya 40 ayat 31. Nantikanlah Tuhan dan kau akan mendapatkan kekuatan baru. Semangat. Semangat. Ya, oke teman-teman. Ya, sambil menunggu lakukan bagian kita. Ya, berdoa, kita berproses tadi karena yang Tuhan siapkan itu nggak cuma jawaban dari doa kita ataupun jawaban dari apa yang kita tunggu gitu ya, tapi juga mungkin pribadi kita supaya kita juga menerima jawaban. Nah, buat teman-teman yang lagi nunggu saat ini, jangan langsung berpikir Tuhan udah lupa gitu ya. Bisa jadi Tuhan sedang membentuk, Tuhan mempersiapkan, Tuhan menguatkan kita. Ya, tetap percaya karena waktu Tuhan nggak pernah terlambat, tentunya pasti yang terbaik. Ya, Ya. terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk pelayanan Sabda Youth hari ini. Aku boleh minta Kak Rangga, boleh tutup kita dalam doa? Baik, kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya ini Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami sharingkan, kami sampaikan dapat bermanfaat bagi setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan dapat menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan Tuhan, supaya lebih mengerti apa yang Engkau ingini dan Engkau kehendaki. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri sharing pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu mengurapi kami, menyertai kami, menuntun kami dalam setiap pelayanan yang kami ambil Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus untuk
tim dari Sabda Tuhan, kiranya Engkau memakai pelayanannya lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. God bless. God bless. Terima Tim kasih, Kak. Sabda, terima Terima kasih. kasih.